أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Kepada jamaah kepada jamaah sholat Idul Fitri 1447 Hijriah Masjid Al-Jannah yang belum di lokasi, mohon untuk segera mempercepat langkahnya karena sholat Id akan segera kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah, Masjid Al-Jannah. Hari ini kita melaksanakan salat Idul Fitri. Sebelumnya izinkan kami pengurus melaporkan kegiatan selama Ramadan yang lalu. Bahwasanya selama bulan Ramadan masjid kita melaksanakan kegiatan antara lain buka puasa setiap harinya maghrib, saat tarawih ada kultum, kemudian saat ba'da subuh di akhir pekan ada kajian subuh, di 10 hari terakhir ada qiyamul lail berjamaah disertai dengan sahur. Di akhir kemarin ada juga pembagian bingkisan untuk karyawan keamanan dan kebersihan di lingkungan warga Green Orchid yang kesemuanya dikoordinasikan bersama dengan yayasan masjid dan pengurus RT RW. Alhamdulillah berjalan dengan sebaik-baiknya, berjalan dengan lancar, dan Masya Allah kami sampaikan jazakallah khair kasir kepada seluruh warga, seluruh jamaah atas partisipasinya. Berikutnya yang kedua adalah kegiatan TPQ juga tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kegiatan pengembangan masjid, kami informasikan bahwa alhamdulillah akhir tahun kemarin masjid kita sudah membebaskan tanah di sebelah selatan di masjid, dan total ini semua anggaran dari jamaah, total untuk pembebasan sampai dengan BPHTB-nya, pajak, segala macamnya untuk pembebasan kurang lebih menghabiskan anggaran 990.850.000. Dan alhamdulillah itu sudah lunas. Saat ini status tanah tersebut adalah tanah wakaf. Kita sudah melaksanakan ikrar wakaf bersama pengurus yayasan, pengawas, pembina, pengurus RT RW di hadapan KUA Lowokwaru. Sehingga status tanah adalah status tanah wakaf untuk masjid. Alhamdulillah. Dan di pengembangan awal yang memang di luar prediksi dari panitia pengembangan adalah adanya selisih tanah kurang lebih 1,3 meter ke atas, sehingga untuk pelaksanaan awal ini pembuatan pagar, kemudian perluasan sementara yang kita rasakan kemarin kita sudah bisa gunakan untuk kegiatan Ramadan. Sepertiga bagian dari tanah tersebut kita sudah menguruk, kita sudah memasang partisi sementara dan atap. Kurang lebih total untuk belanja material, upah pekerja, dan lain-lain menghabiskan anggaran sekitar 102.648.100 rupiah. Saldo saat ini untuk pengembangan ini ada 24.179.000, dan insya Allah akan kita lanjutkan sambil menunggu detail engineering desainnya untuk lanjut menguruk 2/3 yang lain dan lanjut kita kembangkan. Insya Allah, karena momen-momen penuh masjid kita adalah terutama saat kegiatan Ramadan seperti saat ini dan sholat Jumat, itu sudah over capacity. Alhamdulillah demikian yang bisa
kami sampaikan. Waktu sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita segera mulai untuk kegiatan sholat Idul Fitri, dilanjutkan dengan khutbah. Kami dari pengurus, mewakili pengurus, mengucapkan dan sekaligus memohon maaf dengan keadaan ini, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan yang kami laksanakan saat melayani jamaah sekalian. Sekaligus berharap taqabbalallahu minna wa minkum, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sebaik-baik balasan. Demikian. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان الله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق سراجا منيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berada di satu hari yang dinamakan dengan Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Saat kita masuk di Idul Fitri, kita sudah dinilai menjadi hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitrah, kembali bersih, kembali suci, sesuai dengan awal saat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlahir dalam keadaan fitrah. Kenapa kemudian saat kita masuk di Idul Fitri kita dikatakan seperti bayi yang baru lahir, kayaumi waladathu ummuh, bersih, suci? Karena kita sudah menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan, bukan hanya berkaitan dengan puasanya, tapi juga berbagai macam aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang kemudian diberikan oleh Allah satu pahala. Bentuknya diantaranya adalah pengampunan dosa, peleburan dosa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dan peleburan dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita hari ini sudah dalam keadaan bersih. Mudah-mudahan semacam itu. Harapannya kemudian saat kita keluar dari bulan Ramadan dengan membawa nilai tersebut yang bisa kita pertahankan. Ada sebuah ilustrasi. Kita kenal ada satu hewan namanya ular, ada juga ulat. Dua-duanya ada sedikit kemiripan, yaitu berkaitan dengan proses pergantian kulit, pergantian fisik. Ular itu satu hewan yang saya yakin tidak ada yang suka berdekatan dengan ular. Saya yakin bahwa saat seorang melihat ular, dia pasti akan berusaha untuk menjauh, karena khawatir terkena bahaya yang mengancam yang keluar dari ular tersebut. Demikian juga dengan ulet. Ulet itu juga mengganggu. Saat dia kemudian nempel di daun, dia akan makan daun-daunan itu. Saat dia kemudian nempel di tanaman, dia akan merusak tanaman itu. Bahkan saat nempel di tangan kita misalnya, akan menimbulkan gatal yang luar biasa. Tidak ada orang yang suka berdekatan dengan ulet. Ular dan ulet
itu juga dalam proses hidupnya mengalami perubahan kulit. Kalau ular saat kemudian dia mengalami perubahan kulit, dia tidak makan dan tidak minum, dalam tanda kutip puasa. Saat kemudian kurang lebih 2 pekan berganti kulit, saya yakin tetap orang tidak akan suka untuk berdekatan dengan ular. Sekalipun mungkin casingnya sudah berubah, tapi tetap itu menakutkan. Apabila itu ada di antara kita atau masuk di rumah kita, pasti kita berusaha menghindar karena ada bahaya yang mengancam. Beda dengan ulet. Ulet itu juga mengalami pergantian kulit dan juga mengalami apa yang dinamakan dengan metamorfosa sempurna. Perubahan saat dia kemudian berubah, dia membuat satu kepompong. Di situ dia tidak makan, tidak minum. Yang sebelumnya dia sangat rakus. Tapi kemudian dalam waktu 1-2 pekan dia berubah fisik. Dia tidak makan, tidak minum, dalam tanda kutip berpuasa selama 2 pekan untuk berubah fisik. Saat dia kemudian berubah fisik menjadi apa? Menjadi kupu-kupu. Saat kemudian ulet menjadi kupu-kupu, kami yakin semua orang suka melihat kupu-kupu itu. Yang sebelumnya dia ulet, tidak ada orang kemudian mau untuk kemudian mendekat kepada ulet. Tapi saat dia berubah menjadi kupu-kupu, yang melihatnya akan senang. Mungkin juga pengen untuk menyentuh dan memegangnya. Berusaha untuk kemudian dekat, lihat aja senang. Bahkan kalau kupu-kupu masuk ke dalam rumah, tidak ada yang merasa terganggu dan terusik. Karena apa? Sudah ada perubahan. Yang dulunya tidak ada orang mau dekat. Yang dulunya orang merasa terganggu saat ada. Tapi begitu berubah, dia kemudian menjadi satu sosok yang kemudian itu menyenangkan semua orang. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita juga sebetulnya dengan puasa kemarin, puasa itu adalah madrasah. Puasa itu adalah kepompong. Madrasah yang kemudian dengannya kita di-training, dilatih, digembleng untuk kemudian berubah. Sekalipun saat ini fisik kita tidak berubah, casing kita tidak berubah, secara fisik tidak berubah, secara zahir tidak berubah, tapi harapannya secara ruhaniyah batin kita berubah. Mungkin kemarin-kemarin ada orang yang tidak suka dengan kita karena mungkin sikap perilaku kita, mungkin karena lisan kita, ucapan kita, cara berpikir kita, orang tidak suka. Mungkin orang menghindar dan menjauh. Tapi saat kemudian setelah masuk di madrasah Ramadan, kita harus bisa menjadi kupu-kupu. Kita harus berubah. Batin dan ruhania kita harus kemudian berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Orang senang dekat dengan kita. Orang senang ngobrol dengan kita. Orang senang berinteraksi dengan kita. Karena kita sudah masuk di madrasah Ramadan. Yang harapannya kita menjadi sosok yang muttaqin, yang itu merupakan buah dari puasa yang Allah syariatkan di bulan Ramadan kemarin. La'allakum tattaqun, perubahan dari berbagai macam sikap dan perilaku. La'allakum tattaqun tidak hanya kemudian berkaitan dengan nilai-nilai pelanggaran, kemaksiatan atau kepatuhan, tapi berbagai macam hal dalam kehidupan kita hendaklah kemudian selalu dilandasi dengan nilai ketakwaan. La'allakum tattaqun dengan makna yang begitu luas. Dan buah yang namanya takwa, ini buah diharapkan tidak cepat busuk, tidak cepat hilang. Harapannya buah ini bisa kita gunakan sebagai pembimbing saat kita melangkah sampai kita ketemu dengan Ramadan tahun depan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sikap perilaku kita, hendaklah kemudian kita landasi dengan takwa. Pandangan kita hendaklah kemudian kita melihat dan memandang dengan takwa kepada Allah. Pendengaran kita, telinga kita hendaklah kemudian kita gunakan dengan takwa kepada Allah. Tidak menyimak sesuatu yang dilarang, tidak memandang sesuatu yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita juga berdasarkan takwa kepada Allah, tidak kemudian bertutur kata, tidak berucap yang menyebabkan orang lain tersinggung atau tersakiti. Perilaku kita juga demikian. Ini nilai takwa yang sebenarnya.
harapannya kemudian kita menjadi sosok yang berbeda dalam sikap dan perilaku. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi ada pelajaran yang begitu mahal dalam Ramadan kemarin, dalam puasa yang Allah syariatkan di dalam bulan Ramadan selama 1 bulan. Di antaranya berkaitan dengan pengendalian nafsu, karena nafsu ini yang seringkali kemudian menjerumuskan seseorang kepada pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada jaminan saat orang mampu mengendalikan nafsunya semata-mata karena kepatuhan kepada Allah, maka akan dijamin tempatnya kelak di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selain itu pula kemudian kita dilatih selama bulan Ramadan, karena Ramadan bukan sebatas ibadah puasa, tapi banyak aktivitas ibadah yang lain berkaitan dengan kepedulian dengan sesama. Saat kita kemudian masuk di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk kemudian menjadi sosok yang dermawan, peduli dengan sesama. Dan ini bagian tuntunan dan juga tuntutan bagi setiap individu saat dia menjalani bulan Ramadan. Betapa banyak kemudian nafkah, infak yang kita keluarkan peduli dengan sesama. Saat kita kemudian keluar dari bulan Ramadan, selesai menjalankan puasa di bulan Ramadan, cobalah kemudian itu kita bawa menjadi sosok yang tetap kemudian dermawan, hingga kemudian dapat menilai, menjadikan kita sebagai sosok yang muttaqin. Termasuk juga semangat untuk beribadah. Kita melakukan sholat bukan hanya yang wajib selama bulan Ramadan. Ada qiyamul lail kita lakukan, ada sholat tarawih kita lakukan, ada tambahan sholat-sholat sunnah yang kita lakukan. Cobalah kemudian itu kita pertahankan agar kemudian nilai ibadah sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan di dunia ini bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk berfoya-foya, bukan sebatas senang-senang, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita, hendaklah kemudian kita landasi sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian pelajaran juga dalam bulan Ramadan kemarin dengan puasanya berkaitan dengan ikhlas. Kita diperintahkan untuk melakukan berbagai macam bentuk ibadah dengan keikhlasan dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah dasar untuk bisa diterima atau ditolaknya amal ibadah. Selama yang kita lakukan semata-mata iman kepada Allah dan didasari oleh nilai keikhlasan kepada Allah, maka itulah jaminan untuk kemudian bisa diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita mendapatkan buah yang namanya takwa. Buah ini sudah kita terima insya Allah dengan puasa Ramadan kemarin. Buah ini yang kemudian kita harapkan membimbing kita dalam menjalani hari-hari setelah bulan Ramadan. Kita juga diminta untuk kemudian istiqomah dalam menjalankan ibadah. Kita sekali lagi sudah dilatih, ditraining. Cobalah kemudian hasil buah yang kita dapatkan selama bulan Ramadan kemarin menjadi sesuatu yang bisa membimbing kita. Kita pertahankan dalam bentuk keistiqomahan saat kita menjalani hari-hari setelah bulan Ramadan. Jangan kemudian setelah selesai Ramadan, begitu masuk hari-hari kemudian di bulan Syawal, ada noda-noda yang kemudian kita teteskan di lembaran putih yang bersih. Kita sudah dilatih, diharapkan istiqomah. Jangan kemudian diuraikan kembali. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perumpamaan kepada kita. Seperti seorang wanita, wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kau menjadi seorang perempuan yang saat dia kemudian memintal benang hingga menjadi kain. Saat kemudian itu menjadi kain, lalu diurai kembali satu persatu hingga kemudian nilainya sia-sia. 1 bulan sudah di-training, 1 bulan diharapkan menjadi baik, tapi kemudian begitu selesai Ramadan itu diuraikan kembali, itu kemudian dicerai-beraikan kembali. Artinya bahwa nilai istiqomahnya sudah luntur dan sudah habis. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang terpenting juga
pelajaran yang bisa kita ambil adalah nilai-nilai sosial, kepedulian kepada sesama, persaudaraan. Sekalipun hari ini kita ada perbedaan berkaitan dengan Lebaran, berkaitan dengan Idul Fitri, tapi perbedaan ini jangan menjadikan perpecahan. Ini perbedaan berkaitan dengan keragaman dalam pandangan, sudut pandang yang berbeda. Sekalipun berbeda, tetap kita bersatu. Sekalipun berbeda, tetap kita saudara. Seorang mukmin satu dengan yang lain adalah saudara. Jangan sampai kemudian terjadi perpecahan. Kita lihat bahwa kepedulian kita sebetulnya tidak hanya berhenti di tempat ini, bukan hanya berhenti di orang-orang sekitar kita, tapi persaudaraan harus kita pupuk kembangkan. Waktu Ramadan kemarin kita ada nilai persaudaraan, ada mungkin sholat bersama, ada kemudian buka bersama, bahkan sahur bersama, qiyamul lail bersama. Tapi ingat, di sana ada saudara-saudara kita yang mereka juga masih mengalami kesengsaraan. Mereka ditindas, bahkan mereka dijajah. Untuk melaksanakan ibadah selama Ramadan saja mereka terganggu dan tidak bisa maksimal. Bahkan untuk menjalankan Idul Fitri seperti hari ini, mereka juga tidak bisa karena tertindas. Kita perlu kemudian peduli dengan mereka. Saudara-saudara kita di Sudan, mereka mengalami perpecahan dan perang saudara. Tidak kurang dari 250.000 warga yang kemudian tewas dalam konflik tersebut. Ada 12 juta warga yang harus mengungsi keluar dari rumahnya. 4 juta orang terancam kemudian kelaparan. Ini satu hal yang memprihatinkan. Juga di Palestina, tidak hanya di Gaza, bahkan di kota-kota lain selain Gaza, juga mereka tertindas dengan penjajahan dari Zionis Israel. Kita harus peduli, tunjukkan bahwa saya punya saudara yang mereka berada jauh di sana. Sekalipun mereka tidak satu wilayah dengan kita, tapi kita punya kepedulian. Mereka adalah saudara-saudara kita yang harus kemudian kita berikan kepedulian itu kepada mereka, agar kemudian kita masuk kategori hamba-hamba Allah yang beriman dan juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Orang yang tidak peduli dengan kondisi saudara-saudaranya sama muslim, maka dia bukan dari golongan mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan dengan masuknya kita di Idul Fitri hari ini, betul-betul kemudian kita dalam keadaan bersih, terlahir seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu. Marilah kemudian kita jaga lembaran yang masih bersih ini dengan nilai-nilai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. اللهم انصر من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل صالح أعمالنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.